Halo, selamat datang. Di video kali ini saya akan mengupgrade atau meningkatkan kinerja dari sebuah laptop Acer milik seorang guru. Dengan model dan tipe Aspire ES14 atau ES1432C8ZP yang dikeluarkan atau ibu guru ini membeli sekitar tahun 2018 bulan 9 tanggal 27 jika melihat dari segelnya. Dengan spesifikasi Intel Celeron RAM 2GB dan hard disk 500GB, bahkan hanya untuk Microsoft Office sekalipun sangat lemot dan terasa berat, apalagi untuk browsing atau kegiatan online lainnya. Mari kita nyalakan dan lihat berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bisa digunakan. Sebagai catatan, sebelumnya laptop ini sudah beberapa kali saya nyalakan, sehingga pada video ini laptopnya bisa menyala dengan cepat, bahkan di bawah 1 menit. Seperti yang kita ketahui, dengan spesifikasi seperti tadi ini tentu saja butuh waktu yang lebih lama seharusnya. Ketika sudah berada di desktop seperti ini pun bukan berarti bisa langsung digunakan, karena laptopnya perlu menstabilkan segala jenis program dan berbagai aplikasi di dalamnya. Biasanya perlu kita refresh terus-menerus untuk mempercepat proses start tersebut. Maka daripada itu, untuk mengatasi masalah tersebut tanpa membeli laptop baru, saya membeli beberapa perlengkapan untuk meningkatkan performa dari laptop Acer Aspire ini. Di antaranya itu, pertama ada hard disk yang nantinya akan digantikan dengan SSD dengan kapasitas yang sama, yaitu 500GB. Selanjutnya itu ada RAM 4GB DDR3L untuk membantu kinerja dari RAM bawaan atau RAM aslinya. Dan yang terakhir yaitu casing untuk hard disk laptop yang nantinya akan kita copot dan jadikan hard disk eksternal seperti layaknya flash disk. Oke, berikut langkah-langkah yang akan saya lakukan. Pertama, sebelum hard disknya masuk ke casing ini, yang akan saya masukkan adalah SSD-nya terlebih dahulu. Karena pertama-tama saya akan memformat SSD ini dan mengcloning Windows ke SSD tersebut. Jadi nantinya tidak perlu lagi untuk menginstal ulang Windows. Dan ini juga untuk menghindari error, karena pada video saya sebelumnya saya membeli SSD yang sudah diinstal, ketika dipasang malah error. Mungkin karena tidak cocok, maka dari itu saya memutuskan untuk membeli SSD kosong dan lebih memilih untuk mengcloning atau menyalin Windows yang lama ke SSD yang baru. Ini adalah kecepatan dari RAM dan hard disk dari laptop ini. Untuk membuat SSD yang tadi sudah di-cloning ke laptop bisa terbaca, maka kita perlu memformat SSD tersebut. Caranya adalah sebagai berikut. Pertama, masuk ke menu pencarian, ketikkan disk part. Di sini akan langsung diarahkan untuk memformat SSD baru ini. Jika kamu bingung harus pilih MBR atau GPT, kamu bisa close dulu, kemudian klik kanan di disk C, lalu pilih properties, masuk ke volume dan perhatikan di sini. Tulisannya adalah GPT. Maka di SSD juga akan kita pilih GPT juga. Close, lalu klik kanan pada disk 1, pilih inisial disk. Kalau sudah, pilih GPT. Kemudian pilih next. Next. Di sini bebas, kamu mau pilih huruf apa saja. Karena nantinya kalau saya tidak salah dia akan otomatis menjadi C saat kita pasang SSD untuk menggantikan hard disknya. Kalau sudah, next lagi dan beri nama.
Selamat, SSD sekarang sudah bisa terbaca di laptop. Melakukan cloning di Windows, aplikasi yang saya gunakan adalah iSunshare Clone Go. Linknya ada di deskripsi. Cara pakainya yaitu saya hanya perlu menu yang pertama, copy. Karena laptop ini hanya punya satu ruang penyimpanan, yaitu C. Jika kamu punya dua ruang penyimpanan, biasanya C dan D, dan ingin mengcopy atau cloning keduanya sekaligus, di SSD baru, kamu bisa pilih menu Disk Clone. Caranya pun sama. Baik, langsung kita cloning dengan memperhatikan target tempat hasil copy atau SSD baru kita dan tempat penyimpanan yang mau kita copy. Kalau sudah, pilih Start. Proses ini sangat lambat ya, karena kalian tahulah bagaimana hard disk itu. Apalagi yang di copy ini Windows, kapasitasnya puluhan giga. Jika sudah selesai, maka tampilannya akan seperti ini. Ini adalah total ukuran yang di copy, dan ini adalah total waktu yang dibutuhkan. Mari kita cek apakah isi dari SSD ini sudah sama persis dengan penyimpanan C di Windows. Jika sudah sama, mari kita masuk ke langkah berikutnya. Laptop beliau ini belum pernah dibongkar sama sekali. Segelnya masih utuh. Mohon maaf ya Ibu Guru, segel laptopnya harus saya robek. Ada dua baut tertutup oleh stiker garansi, jadi harus ditusuk pakai obeng. Dan seperti inilah di dalamnya. Ini bagian yang akan kita ganti, dan ini bagian yang akan kita tambahkan. Pastikan membukanya hati-hati karena kuningan ini sangat sensitif. Jangan sampai nantinya malah rusak. Ini adalah tempat penyimpanan data atau nama lainnya adalah hard disk. Jika sudah, maka kita ganti dengan SSD yang tadinya berada di dalam casing eksternal. Pasang kembali dan pastikan tidak ada baut yang tertinggal. Selanjutnya kita pasang RAM ke tempatnya seperti ini.
Kalau sudah dipasang, tutup kembali. Dan mari kita nyalakan. Hanya butuh waktu 18 detik langsung menyala. Plus sudah langsung bisa digunakan tanpa menunggu lama-lama seperti sebelumnya. Masuk ke Task Manager untuk melihat kemampuan SSD dan RAM-nya bekerja. Ya, seperti kita ketahui saat laptop error dan harus diinstal ulang, maka semua yang ada di C akan dihapus. Maka dari itu kita perlu penyimpanan kedua. Sebelumnya hanya ada satu penyimpanan, yaitu penyimpanan C. Maka akan kita bagi menjadi dua tempat penyimpanan. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Masuk ke disk part. Klik kanan, pilih sync volume, tulis berapa banyak yang mau kita ambil. Ini satuannya adalah MB atau megabyte. Di sini saya mau penyimpanan barunya nanti punya kapasitas 350 GB. Maka saya tulis 350.000 MB. Dan di bawahnya adalah sisanya yang nantinya akan menjadi penyimpanan C, tempat semua program dan sistem Windows berada. Kalau sudah, pilih sync. Maka C hanya menjadi 134 atau 135 GB saja, dari sebelumnya adalah 500 GB. Kemudian di sini adalah bagian yang kita potong tadi, tetapi masih belum bisa digunakan karena ada keterangan di sini. Unlocated, artinya tidak terdeteksi. Maka agar bisa kita gunakan, caranya yaitu klik kanan, pilih New Simple Volume, Next, Next, pilih inisialnya apa, bebas, C dan D sudah digunakan. Maka saya pilih E saja dan Next. Beri nama penyimpanan baru. Dan finish. Selamat, sekarang sudah ada penyimpanan baru yang tersedia. Penyimpanan yang lama akan kita gunakan selayaknya flash disk dengan cara memasangkan casing eksternal tadinya yang dipasang dengan SSD. Isi hard disk saya format saja karena sudah ada di dalam laptop. Selanjutnya data pekerjaan ibu guru saya tinggal pindahkan ke E dan mungkin perlu juga disalin ke hard disk eksternal. Di sini saya mau menjelaskan bahwa saya bukanlah seorang yang membuka bengkel servis laptop. Bukan juga seorang yang ahli di bidang IT. Saya hanya membantu ibu guru dalam pekerjaannya. Maka dari itu, jika ada langkah-langkah yang salah, mohon sekiranya bisa memberikan masukan ataupun kritikan di kolom komentar. Sekian video kali ini tentang upgrade performa dan laptop Acer ES1432. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.